Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, jumpa lagi di channel Ayo Kita Belajar. Pada hari ini kita akan belajar rangkuman bahasa Indonesia kelas 8 bab 1, menulis teks laporan hasil observasi. Bagian A, mengenal teks hasil observasi. Teks hasil observasi adalah sebuah tulisan yang berisi laporan atau deskripsi tentang suatu objek, peristiwa, atau fenomena yang didapatkan dari hasil pengamatan secara langsung. Dengan kata lain, teks ini menyajikan informasi faktual yang didapat melalui panca indera. Teks laporan hasil observasi memiliki sifat objektif, yaitu memaparkan suatu keadaan tanpa dipengaruhi pendapat penulis. Ciri-ciri kalimat objektif adalah tidak dipengaruhi pendapat pribadi penulisnya, sedangkan kalimat subjektif dipengaruhi pendapat pribadi penulis dan menggunakan bahasa yang emotif atau memancing emosi. Kalimat objektif mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: berisi fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya, tidak dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi, menyampaikan informasi yang sebenarnya sesuai dengan fakta atau kenyataan yang ada tanpa ditambah dan dikurangi, tidak menggunakan kata-kata yang subjektif dan emotif atau kata yang menyebabkan orang emosi, marah, sedih, dan ragu-ragu, seperti kata sangat, sekali, luar biasa, kira-kira, mungkin, dan barangkali. Yang B, mengenal topik dan gagasan utama dalam teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi mengangkat sebuah topik dengan tujuan menjelaskan topik tersebut secara terperinci dan apa adanya kepada pembaca. Kalian mungkin sering mendengar kata topik dan gagasan utama. Namun, tahukah kalian perbedaan di antara keduanya? Bacalah perbedaan dalam tabel berikut. Contoh, sepeda adalah kendaraan yang umum dipakai anak SMP perwira. Setiap hari puluhan pelajar mengayuh sepeda ke sekolah dan menaruhnya di tempat parkir khusus sepeda yang dibangun sekolah 2 tahun lalu. Datang ke sekolah dengan sepeda seperti menjadi sebuah kebanggaan. Anak-anak yang dahulu diantar orang tua mereka dengan mobil atau sepeda motor, kini memilih ke sekolah dengan bersepeda. Kalimat yang digarisbawahi mengandung gagasan utama, sedangkan topiknya adalah sepeda. Sebuah teks laporan hasil observasi memiliki topik-topik tertentu. Kalian dapat menemukan topik itu dengan mudah melalui cara berikut. Yang C, menemukan data dalam teks laporan hasil observasi. Semua teks laporan hasil observasi mengandung data. Data merupakan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Di dalam laporan hasil observasi, data berisi fakta yang sesuai dengan topik yang diangkat. Semua data dalam teks laporan hasil observasi diperoleh dari hasil pengamatan langsung. Pada bagian ini kalian menemukan dua kata utama, yaitu data dan fakta. Dalam kehidupan sehari-hari, makna kedua kata ini kadang saling tertukar. Meskipun tampak mirip, data dan fakta memiliki perbedaan. Mari melihat perbedaan keduanya. Kalian dapat lebih memahami perbedaan antara data dan fakta melalui contoh-contoh kalimat berikut. Contoh kalimat mengandung data. A. Bus yang dimiliki Transkota berjumlah 45 buah. B. Dengan uang 15 juta rupiah, orang dapat memiliki sepeda motor baru. Contoh kalimat yang mengandung fakta. A. Warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas dan sudah memiliki surat izin mengemudi boleh mengendarai sepeda motor. B. Sepeda motor adalah alat transportasi roda 2 yang digerakkan oleh mesin.
Kalian dapat lebih memahami perbedaan antara data dan fakta melalui contoh-contoh kalimat berikut. Contoh kalimat mengandung data. A. Bus yang dimiliki Transkota berjumlah 45 buah. B. Dengan uang 15 juta rupiah, orang dapat memiliki sepeda motor baru. Contoh kalimat yang mengandung fakta. A. Warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas dan sudah memiliki surat izin mengemudi boleh mengendarai sepeda motor. B. Sepeda motor adalah alat transportasi roda 2 yang digerakkan oleh mesin. D. Mengenal struktur teks laporan hasil observasi. Sebuah teks laporan hasil observasi memiliki struktur. Struktur berarti susunan. Anderson 2003 membagi struktur teks laporan hasil atas 3, yaitu 1. Definisi umum yang terletak pada paragraf pertama. 2. Deskripsi bagian yaitu penjelasan mengenai objek yang dibahas pada bagian deskripsi umum. Dan 3. Kesimpulan. Untuk lebih mudah dikenali, teks laporan hasil observasi tersusun atas 3 bagian berikut. 1. Pembuka. Definisi umum. Bagian ini berada di awal teks dan berisi pengenalan mengenai objek yang diamati. 2. Isi. Deskripsi bagian. Bagian ini membahas objek yang diamati. Bagian ini mengandung fakta yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. 3. Penutup. Simpulan. Bagian yang berisi kesimpulan tentang objek yang diamati. E. Mengidentifikasi paragraf dan eksposisi dalam laporan hasil observasi. Semua teks-teks laporan hasil observasi menampilkan data pengamatan dalam paragraf berjenis deskripsi dan eksposisi. Paragraf deskripsi bertujuan menggambarkan suatu hal secara detail, sedangkan paragraf eksposisi bertujuan menguraikan atau menyampaikan sebuah informasi. Paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan suatu hal dengan terperinci dan detail, seperti dapat dilihat, didengar, dicium, diraba, dan dirasakan. Contohnya adalah penggalan teks laporan hasil observasi penumpang bus kota berikut. Tepat di depan peserta didik berseragam SMP itu, seorang ibu lain duduk sembari semangku anak balitanya. Tidak jauh dari ibu itu, duduk seorang laki-laki penyandang disabilitas atau difabel dengan kruk yang disandarkan pada kursi. Paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang memaparkan informasi, maksud, dan tujuan tertentu agar pembaca memperoleh tambahan pengetahuan. Paragraf eksposisi dapat dilihat pada berikut ini. Contoh paragraf eksposisi dalam teks laporan pengamatan bendi di Kota Padang. Bendi pertama kali ditemukan oleh sarjana Hindia Belanda bernama Charles Theodor Delman. Di beberapa daerah lain di Indonesia, bendi dikenal dengan sebutan delman sesuai dengan nama penemunya. Di Pulau Jawa, bendi dikenal dengan sebutan dokar, andong, dan kahar atau keretek. Di Nusa Tenggara Barat, bendi dikenal dengan sebutan cidomo. F. Mengenal tanda baca dan penulisan kata berbahasa asing dan daerah. 1. Tanda baca. A. Tanda titik. Tanda titik mempunyai beberapa fungsi dan salah satunya dipakai untuk mengakhiri kalimat. Contoh, bus itu penuh penumpang. Saya berdiri di belakang sopir. B. Tanda koma. Tanda koma mempunyai beberapa fungsi dan salah satunya dipakai untuk pemerincian 3 unsur atau lebih yang digunakan dalam satu kalimat. Contoh, harga beras, minyak goreng, gula, dan kebutuhan pokok lainnya cukup stabil di pasaran. C. Tanda titik 2.
Tanda titik 2 juga mempunyai beberapa fungsi dan salah satunya dipakai di akhir pernyataan yang diikuti dengan pemerincian. Contoh, kami memerlukan alat tulis berikut: 1 pena, 2 pensil, 3 penghapus, dan 4 peruncing. D. Tanda titik koma. Tanda titik koma dipakai untuk pengganti kata penghubung yang menunjukkan hubungan setara dalam sebuah kalimat. Contoh, hari masih pagi, penumpang masih sepi. Ayah menonton televisi, ibu membaca koran. 2. Tata cara penulisan kata dari bahasa daerah dan bahasa asing. Dalam teks laporan hasil pengamatan, penumpang bus kota, sepeda motor di Indonesia, dan bendi di Kota Padang, kalian menemukan beberapa kata yang ditulis dengan huruf miring. Huruf miring tersebut merupakan kata yang berasal dari bahasa daerah dan kata dari bahasa asing atau bahasa Inggris yang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Contoh, penggalan teks, bendi di Kota Padang. Selain itu, bendi juga bermanfaat untuk mengantarkan wisatawan menikmati jajanan kuliner di sepanjang pantai Padang, seperti jajanan lengkitang, pensi, kerupuk kuah, pisang bakar, kelapa muda, soto, satai, dan aneka macam seafood. Wisatawan menikmati aneka jajanan kuliner sambil berselfie ria menunggu sunset pada sore hari di pantai Padang. G. Menulis teks laporan hasil observasi. Langkah-langkah dalam menuliskan teks laporan hasil observasi. Yang pertama, temukan topik dan tujuan. Kalian dapat mengamati lingkungan sekitar untuk menemukan ide topik. Ada banyak hal asik tentang transportasi yang dapat diamati. Misalnya, A. Kendaraan yang dipakai para peserta didik ke sekolah. B. Lapangan parkir di sekolah. C. Angkot di daerahku. D. Alat transportasi sungai. E. Para peserta didik yang bersepeda ke sekolah. Contoh topik dan tujuan laporan dipersiapkan dan dibuat sebelum melakukan observasi. Topik laporan, situasi penumpang dalam bus kota. Tujuan pembuatan laporan, mengetahui aktivitas dan situasi penumpang dalam bus kota. Dengan terlebih dahulu menetapkan topik dan tujuan, kalian dapat lebih fokus mencari data yang dibutuhkan untuk mendukung laporan hasil observasi kalian. 2. Lakukan observasi atau pengamatan. Observasi adalah cara kalian untuk menemukan informasi yang dibutuhkan. 3. Catat data penting dari objek atau benda atau situasi yang diamati. Data yang diperoleh saat melakukan observasi langsung direkam atau dicatat. Tujuan pencatatan data adalah supaya tidak ada satupun data penting yang tertinggal. Nah, adik-adik, sekian dulu ya pada video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.